Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Kultum Adam History. Oke, pada kuliah 7 menit kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum ghibah. Dan mungkin pada kesempatan kali ini sering banget nih ada yang bertanya apakah ghibah itu diperbolehkan atau nyinyir ke teman-teman kita itu diperbolehkan atau tidak. Nah, hukum awal dari ghibah ini adalah haram, di mana setiap orang tidak boleh atau dilarang untuk melakukan ghibah. Ghibah merupakan tindakan yang tercela, di mana arti dari ghibah ini adalah zikru akhika bima yukrihuhu, menceritakan saudara kalian atau saudara kita dengan hal yang tidak ia sukai, baik itu merupakan fakta sebenarnya atau bahkan merupakan fitnah. Oke. Dan ternyata dalam ghibah ini, dalam syariat Islam ada ghibah atau nyinyir yang diperbolehkan. Tepatnya ada hal ghibah yang diperbolehkan dalam Islam. Apa sajakah? Mari kita simak bersama-sama. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai ghibah yang halal, ghibah yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Seluruhnya ada 6. Ini sesuai dengan redaksi yang terdapat dalam kitab. Baiklah, dalam whiteboard ini saya sudah tulis 6 ghibah yang halal yang boleh untuk dilakukan. Nah, ini semuanya bersumber dari kitab para ulama. Apa sajakah? Yang pertama, kita boleh menggibah atau menceritakan kejelekan seseorang ketika yang pertama ada dalam pengadilan. Ketika ada dalam pengadilan, ada seseorang yang terdakwa melakukan suatu kesalahan, kita boleh menceritakan kesalahannya, kita boleh nyinyir pada saat itu untuk peradilan atas orang yang melakukan kesalahan. Nah, asalkan di sana kita benar-benar menceritakan kesalahan yang sesungguhnya, bukan bersifat fitnah. Yang kedua, ghibah yang diperbolehkan adalah ketika kita ingin melaporkan pelanggaran. Ketika terjadi pelanggaran, ada seorang yang melakukan kejelekan, maka kita boleh menceritakan kejelekan orang tersebut. Kalau misalkan kita ingin melaporkan kejelekan tersebut kepada orang yang berwenang. Misalkan di kampung kita ada yang melakukan, maka boleh kita menceritakan kejelekannya kepada orang yang berwenang, misalkan Pak RT. Di sana ghibah kepada RT atas kesalahan sebagai bentuk laporan itu diperbolehkan. Yang ketiga, ghibah yang diperbolehkan adalah ketika kita meminta fatwa. Misalkan kita adalah orang yang selalu menyaksikan kejelekan seseorang, bahkan kita langsung bersentuhan dengan orang tersebut, dan kita butuh fatwa kepada orang-orang yang saleh untuk mencarikan solusi atas masalah tersebut. Kita meminta kepada ulama tersebut atau kepada orang saleh tersebut dengan menceritakan kisah dan orang serta kejelekannya, bagaimana cara menghadapinya. Kan? Kita ingin meminta fatwa kepada para ulama, kepada para asatiz mengenai cara menghadapi orang yang sombong. Lalu ketika kita meminta fatwa, kita menceritakan bagaimana kesombongan orang tersebut. Itu kan kejelekan, itu menggibah. Nah, menggibah pada saat meminta fatwa itu diperbolehkan. Asalkan kembali lagi gibahannya merupakan hal yang fakta dan tidak hoax. Oke, selanjutnya ghibah juga diperbolehkan ketika merupakan kepentingan masyarakat. Misalkan ada di antara masyarakat itu seseorang yang meresahkan masyarakat karena selalu melakukan kejelekan, maka menggibah orang tersebut, memberikan informasi, menggibah bersama-sama tentang orang tersebut untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat tetap terjaga keharmonisan dan keamanannya, maka diperbolehkan. Seperti mungkin dalam satu film Butejo, di mana Butejo itu menggibah seseorang, tetapi tujuannya agar masyarakat hati-hati terhadap perilaku orang tersebut. Itu diperbolehkan.
Selanjutnya, gibah juga diperbolehkan ketika kita bersaksi atas kejahatan. Misalkan kita dipinta oleh pihak kepolisian untuk menjelaskan kejelekan seseorang karena orang tersebut adalah orang yang terdakwa melakukan tindak pidana. Itu diperbolehkan kita menceritakan kejelekannya karena keperluan sebagai saksi atas kejahatan. Dan yang keenam, yang diperbolehkan dalam gibah adalah menyebut menyebut kekurangan fisik. Misalkan ada seorang yang kekurangan fisiknya, misalkan matanya tidak bisa melihat, lalu kita menceritakan bahwasanya maaf, orang ini buta. Ini kan menceritakan kekurangan fisik, itu diperbolehkan asalkan dalam penyebutannya kita itu diawali dengan kata maaf. Maaf, dia buta, dia tidak bisa melihat. Nah, menceritakan hal itu diperbolehkan sebagai informasi kepada yang lainnya bahwa orang yang kita gibah itu memang sedang kurang fisik atau dia itu adalah orang yang disabilitas, memiliki kekurangan fisik. Asalkan dilakukan dengan secara halus dengan menggunakan kata maaf terlebih dahulu. Nah, 6 gibah pada hal ini diperbolehkan. Selain dari 6 hal ini, jangan sampai kita bergibah. Menggibah menceritakan kesalahan orang lain sehingga orang lain itu tersakiti. Apalagi kalau gibahnya itu mengandung unsur fitnah. Dalam Al-Quran dijelaskan, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai sebagian dari kita menggibah sebagian lagi. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.